Yuk, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Ya, mulai ibadah kita, mari kita kuliah kita. I want to be your friend dan King badannya besar. Adik-adik sambil berdiri ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang ajaib sehingga kita kembali boleh berkumpul pagi hari ini untuk bersekolah minggu. Dan kakak percaya anugerah berkat Tuhan juga berkelimpahan buat adik-adik. Kita diberi kesehatan, kekuatan. Sebelum kita dengar firman Tuhan dan memulai ibadah dan sekolah minggu kita pagi ini, mari kita berdoa. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita mau berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang ajaib, Bapa yang pengasih penyayang, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus bagi kami. Kayak bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali. Karena anugerah dan berkat Tuhan, kami boleh diberi kesehatan, kekuatan, walaupun kami bertemu secara online. Kami percaya penyertaan dan kasih Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersekolah minggu di pagi ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati kakak-kakak yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan sebentar juga kami akan dengar firman Tuhan, pimpin berkati kami, sertai kami. Biarlah kami semakin mengerti akan kasih sayang Tuhan yang ajaib. Tuhan pimpin sertai sekolah minggu kami, dan sepanjang minggu ini kami percaya penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, kelengkapan jasmani dan rohani, dan berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, juga teman-teman kami yang sakit, yang tidak bisa ikut bergabung. Tuhan pelihara mereka, sembuhkan mereka dalam kasih sayang dan cinta Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap kabar adik-adik semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Kaliu di ibadah sekolah hari Minggu. Pada pagi hari ini kakak ingin bercerita tentang seorang pahlawan yang terdapat di kitab Hakim-Hakim pasal 6 hingga pasal yang ke-8, yaitu
Gideon. Selamat menyaksikan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi. Dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama menyaksikan cerita Alkitab. Kita dapat melihat pada zaman dahulu beberapa tahun bangsa Israel mengalami masa sulit. Karena satu hal, yaitu karena mereka
meninggalkan untuk tidak mengasihi Tuhan. Pada saat mereka meninggalkan untuk tidak mengasihi Tuhan, mereka mengalami masa sulit, dan mereka dijajah oleh bangsa Midian. Pada saat mereka dijajah oleh bangsa Midian, tentulah mereka sangat merasa ketakutan. Pada saat itulah mereka bersembunyi di gunung-gunung batu, di gua-gua dan tempat persembunyian. Tapi adik-adik perlu ketahui, puji nama Tuhan, Tuhan izinkan seorang pahlawan yaitu seorang Gideon untuk membantu melawan peperangan dari bangsa Midian yang menjajah bangsa Israel. Dari cerita Alkitab ini kita dapat belajar banyak, yaitu kita sepatutnya harus terus setia dan taat kepada Allah. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Allah kita, dan kita seharusnya selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang memampukan kita untuk melewati segala masa-masa sulit kita, masa-masa keterpurukan kita, dan permasalahan yang kita hadapi. Pada saat itu, pada saat bangsa Midian menjajah Israel, Tuhan tidak memakai beribu-ribu orang untuk melawan penjajah, tapi Tuhan hanya memakai 300 orang untuk melawan penjajah, karena Tuhan ingin memberitahukan kepada mereka bahwa kemahakuasaan Allah lah yang mampu membantu mereka melawan penjajah, karena Tuhan Allah lah yang berperang dan memenangkan penjajah atas mereka. Kenapa Tuhan tidak menggunakan beribu-ribu orang untuk melawan penjajah? Karena Tuhan ingin memberitahukan dan ingin membuka mata mereka agar mereka dapat melihat kemahakuasaan Allah yang nyata, yang mampu melawan peperangan atas kehidupan seluruh umat manusia. Tuhanlah yang memenangkan peperangan itu, bukanlah kemampuan manusia ataupun kemampuan mereka. Jika Tuhan menggunakan beberapa ribu orang, maka mereka akan mengatakan kemenangan peperangan itu adalah karena kemampuan mereka, tetapi itu akan menjadi kesombongan diri mereka. Tapi Tuhan hanya menggunakan 300 orang saja, karena Tuhan ingin menyatakan kepada mereka bahwa kemahakuasaan Allah yang memenangkan peperangan itu, sehingga mereka menang melawan bangsa Midian yang menjajah, agar mereka dapat mempercayai Tuhan Allah di dalam segala permasalahan dalam masa-masa sulit mereka. Nah, itulah kita dapat belajar. Kita tentunya pasti semua mengalami masa-masa sulit. Masa-masa sulit inilah yang sepatutnya kita taat dan setia selalu kepada Tuhan, karena kita semua pasti pernah merasakan masa sulit. Pada masa sulit inilah kita harus berserah diri, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita saja, karena tanpa campur tangan Tuhan kita bukanlah apa-apa. Kita tidak akan dapat melewati segala permasalahan, melewati segala keterpurukan dan kesulitan hidup kita tanpa ada pertolongan dari Tuhan. Kita harus selalu setia, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, kita harus rajin bersekolah minggu, kita harus selalu berdoa untuk minta pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita, karena kita adalah orang-orang yang
selalu perlu pertolongan daripada Tuhan agar kita dapat melewati masa-masa sulit kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. Anak-anak, mari kita menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang pada Tuhan. Kami memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan, atas kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan, dan berkati ya Bapa, agar berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan firman Tuhan. Berkati yang masih tersisa pada kami ya Tuhan, agar kami boleh mempergunakannya dengan bijak. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan di mana persembahannya bisa adik-adik kumpulkan di dalam sebuah amplop. Nah, untuk pengumpulan amplopnya, adik-adik di rumah bisa menghubungi nomor kakak sekolah minggu yang ada di bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian. Bila Tuhan keras melanda hidupmu. Salam adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk doa ucapan syukur kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat-Mu telah Kau berikan bagi kami, atas kehidupan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami pada saat ini bisa melakukan sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah memberikan kesehatan buat kami, menjaga kami dari segala penyakit yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.